Allah
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, taujihat dan irsadat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Ahmad Hulaifi LCMH. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita semua, khusus guru kita Habib Fairuz Al-Badri, teman-teman tim Hadra Al-Ma'hadi, semua teman-teman yang sempat hadir pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita gunakan waktu kita untuk amal soleh. Imam Syafi'i menjelaskan, waqtuka illam tashghalhu fit ta'ah yashghalka fil ma'siyah. Waktu yang Allah titipkan kepada kita kalau tidak digunakan untuk amal soleh, biasanya itu waktu akan menggeret yang punya waktu untuk kemaksiatan. Maka pada malam hari ini Allah pilih kita hadir majelis sholawat, hadir silaturahmi dengan salah satu keturunan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan yang sangat luar biasa dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Habib yang kami hormati dan segenap teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sudah cukup apa yang disampaikan oleh guru kita Habib tadi, tetapi ya diperintahkan oleh MC, maka bismillah menyampaikan apa adanya saja. Nah, teman-temanku sekalian, sungguh menjadi seorang muslim itu adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa.
menjadi salah satu umat dari sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang lebih tambah nikmat hebat keren lagi. Dan ingat teman-temanku sekalian, sungguh ada salah satu yang kalau kita lihat di zaman kita terkikis orang ilmu. Kita lihat banyak orang punya ilmu, sudah buka Facebook, buka YouTube, buka sosial media, itu ilmu banyak. Tetapi ada yang kadang hilang di zaman kita. Apa itu diantaranya? Adab sama akhlak. Ada yang mengatakan adab itu sama akhlak sama, ada juga yang mengatakan beda. Nah, apa dawah kan sih? Padahal teman-temanku sekalian, akhlak ini yang bikin orang tuh bahagia dunia akhirat, diantaranya akhlaknya. Pengen jadi orang yang bahagia dunia akhirat, perbaiki akhlak dengan baik. Sering saya sebut tuh pesan daripada para ulama. Apa kata para ulama? In fatahul kitab fala tafutuhul mihrab, wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Kalau kita kalah, tidak bisa bersaing dalam bidang keilmuan sama orang. Misalnya kita pintar-pintar lalu ilmu kita pas-pasan, maka ada satu yang kita kejar. Apa itu? Fala tafutuhul mihrab. Jangan kalah pada ibadahnya, kencengin tahajudnya, kencengin salat jamaahnya, kencengin puasa sunnatnya, kencengin sedekahnya. Kalau itu pun pas-pasan, jangan kalah sama satu lagi. Apa itu? Fala tafutuhul adab. Wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Kalau nggak bisa bersaing di bidang keilmuan, nggak bisa bersaing misalnya seperti yang tadi di bidang ibadah pas-pasan, maka satu fala tafutuhul adab. Maka jangan kalah dalam akhlak dan adabnya kita. Kenapa? Adab ini yang sungguh sangat luar biasa teman-teman sekalian. Ini kadang na pinter ende, na gagah ende, sugi ende, lenge malik benatala malik hidup malik la ilaha illallah. Ende nara dipilih nana, kok nggak ada yang dipilih gitu. Kita mau lihat dia dari celah manapun, kok nggak ada nih orang. Nah, maka paling tidak kita nggak gagah-gagah amat, kita nggak pintar-pintar amat, tapi satu teman-temanku sekalian, jangan ketinggalan sama akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Akhlak sama Allah, akhlak kepada baginda Rasul, keluarga beliau. Makanya tuh baginda Rasul nyebutin tuh, apa kata baginda Nabi? Alimu auladakum bisalas. Ajari anakmu, keturunanmu 3 perkara. Ini hendaknya dengan tertib. Ini kalau ngajarin anak kita tertib yang ini. Baginda Rasul nyebutin sesuatu tertib. Tertib itu pasti ada hikmah. Kenapa beliau nyuruh kita tertib? Kemarin disampaikan Ahmad TJB, ada yang ingat Pantikrol itu? Kenapa di mazhab Syafi'i begitu banyak di rukun-rukun ataupun dalam rukun ibadah itu diakhiri dengan tertib? Kenapa? Kalau nuntut ilmu hendaknya dengan tertib, bitadarruj. Lebawa dulu taek terus. Ndak taek bejulu, tarik neratok jalan turun. Nah, jadi begitu. Maka baginda Rasul nyebutin dengan tertib. 1, alimu auladakum bisalat. 1, apa kata beliau? Hubba nabiyikum. Kenali dulu apa itu, ajarkan anak keturunan kita hubba nabiyikum, cinta sama sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ajarkan anak kita siapa nama nabi kita, ajaran. Pada adik-adik kita mungkin belum punya anak, ajar adik-adik kita siapa nama nabi kita, bagaimana akhlak beliau sama orang-orang sahabat dan siapapun juga. Semua itu ajarkan. Gagahnya baginda Rasul kayak gimana,
akhlak beliau kalau bersama ini bagaimana, kalau duduk, kalau jalan, kalau ngomong, kalau ngelihat orang, akhlaknya kayak gimana? Ajari yang itu yang pertama. Ini penting. Kenapa? Setiap apapun gerak-gerik yang diajarkan sama baginda Rasul itu pasti nggak ngarang-ngarang, ada dasarnya, perintah dari Allah, dari wahyu. Makanya setiap tindak tanduk baginda Rasul dijadikan sunnah dalam agama kita. Oh, ini ngono-ngono, ini teman-teman sekalian penting untuk kita ketahui. Supaya apa? Orang kalau udah mengidolakan baginda Rasul, nggak ada idola sekeren baginda Nabi. Ada orang mengidolakan misalnya pemain Korea. Ada yang suka nonton film Korea, bener gagah-gagah. Wah, aku mantul lah enak lagu lain pas kuliah Mesirino. Arana pokoknya opsan karena di akhir-akhir itu pokoknya itu antara dokter sama tentara itu senjongkino no. Saya lihat loh gagah si mama ini, tapi lihat ketika ngelihat orang gagah itu pasti gagahnya itu merupakan bahasa toyana urut-urut gagah baginda Rasul. Apa nggak bahasa Indonesia urut-urut? Sisa-sisa gagah baginda Rasul. Dan setiap orang pasti ada kurangnya. Segagah apapun, secantik apapun, insya Allah membuntut. Nah, ya itu kurangnya. Kalau baginda Rasul nggak ada kurangnya. Pasti yang ada kelebihan, yang ada sifat kamal jalal pada diri baginda Rasul. Orang untuk kalau udah kenal baginda Rasul yang begitu-gitu itu nomor sekian. Tapi kalau nggak kenal baginda Rasul, salah yang diidolakan. Kalau salah yang diidolakan, ini yang bikin bahaya. Yang kedua, kata baginda Rasul, wa hubba ali baiti nabiyikum. Yang kedua, ajarkan kepada anak cucu kita. Ngapain? Cinta, kenal, kangen, rindu amat keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana gerak-gerik para guru-guru kita, para habaib kita. Contoh dengan baik. Kenapa? Dalam diri beliau ada darah daging baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita contoh. Kita mungkin kalau kami alhamdulillah tadu binimatillah sekalipun beliau jauh, sering kami SMS-an, tak kami berjorak-jorak. Nah, alhamdulillah saya minta doa sama Habib sering. Kenapa? Saya tahu betul apa yang diberikan oleh baginda Rasul itu tertib. Jadi cinta baginda Rasul, cinta keluarga baginda Rasul. Baru yang nomor 3. Apa itu? Qiraatul Quran. Baru yang nomor 3, ajari anak didik kita ngebaca Quran. Baru yang lain-lain. Tapi cinta Nabi dulu. Kenapa? Ada orang hafal Quran, ada orang tahu tafsir Quran, nggak cinta sama Nabi, tafsirnya ngawur. Kenapa? Tafsirnya nggak sesuai sama ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sekarang lagi viral tuh, tafsir semili-mili no. Udah tahu kan? No, panji apa no? Oh, nafsirin ayat semuanya dia. Emang bapak lu siapa? Lihat dulu baginda Rasul ngajarin tafsir kayak gimana. Makanya cinta baginda Rasul dulu. Supaya apa? Jangan salah penafsiran. Nah ini perlu teman-temanku sekalian. Supaya apa? Ternyata Masya Allah tabarakallah, akhlak yang diajarkan sama baginda Rasul itu ternyata tidak ada kita temukan dimanapun juga. Kalau kita ngemandang orang, makanya saya pernah dengar tuh di zaman ke depan ini sekarang aja kalau sudah lihat di web kan loh pebetana ketemu doang. Kalau hanya mengandalkan itu kayaknya kalah kita. Tetapi ada satu yang tidak bisa dikalahkan sama Google itu. Apa itu? Akhlak itu nggak bisa didapetin sama Google. Syekh YouTube nggak bisa. Maka oleh karena itu akhlak ini penting teman-temanku sekalian. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah, kepada baginda Rasul, kepada orang tua, kepada guru. Perhatikan akhlak itu. Itu akhlak kepada orang tua kayak gimana? Mohon maaf, kadang ada orang nih sama gurunya cakep, sama orang tua cuek. Itu bagus apa enggak? Enggak.
Jadi bagaimana? Sama orang tua luar biasa, sama guru luar biasa. Makanya lihat, saya paling sering sampaikan tuh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Tadi kemarin sampaikan nama tinggi juga. Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Beliau tuh pernah bilang, saya dicintai, dikangen sama guru saya. Bukan karena saya paling pintar. Sekalipun Al-Maghfurlah Maulana Syekh di zaman beliau, Masya Allah, tidak ada yang lain pinternya. Tawadumnya beliau bilangnya begitu. Tapi satu, apa kata beliau? Saya tidak pernah menyakiti hati guru saya. Artinya akhlaknya dijaga. Akhlaknya dijaga benar. Nah itu ada salah satu imam tuh. Itu beliau setiap kali duduk sama ibunya nggak pernah berani makan. Ada seorang imam, saya lupa namanya, tapi saya pernah. Ini beliau ini nggak pernah sekali berani makan makanan yang di depan ibunya. Ditanya, ente ngapain kok gak pernah berani makan di depan ibunya? Apa katanya? Saya takut makanan yang dimakan ibu saya, jangan-jangan makanan itu udah dilirik sama ibu saya. Ibu saya pengen makan, lagu yang kita aku bejulu ngelorangnya, kurung nemu ngelorangnya sinangku. Karena saya duluan ngambilnya, padahal orang tua saya pengen, nggak jadi dia makan. Kenapa? Dia kangennya sama saya. Saya nggak mau hati orang saya, hati orang tua saya nggak mau sakit hanya karena sebuah makanan. Ini bakal orang. Itu akhlak ulama-ulama dulu ngajarin kita. Akhlak yang begitu, Masya Allah, tabarakallah. Kita ada yang ada tuh salah seorang imam, beliau itu ketika duduk sama orang tuanya nggak pernah membelakangi orang tuanya. Kalau ini begitu, orang tuanya di sini begini tuh. Kenapa? Saking begitu menjaga akhlaknya, akhlak yang begitu yang kita contoh ada di sekalian. Nah, akhlak sama orang tua jaga. Kenapa? Karena sesungguhnya keberkahan yang didapatkan oleh seorang itu tidak terlepas karena birrul walidain. Karena bagaimana? Karena bagaimana dia bakti sama kedua orang tua. Lihat aja ulama-ulama dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Salah satunya karena baktinya sama orang tua. Kenapa? Kalau udah dapat bakti orang tua, udah dapat ridho, dapat doa dari orang tua, insya Allah aman. Hanya guru-guru kita sering bilang tuh, kita seorang santri, seorang anak mau minta doa ke waliullah mana aja. Tapi kalau satu yang ditinggalkan nggak bisa. Siapa itu? Kalau meninggalkan doa dari orang tua kita sendiri, maka minta doa sama orang tua, hormati dengan baik. Kenapa? Sesungguhnya itu yang paling berhak untuk kita hormati. Nah, hormat kepada orang tua diantaranya. Di antaranya juga jangan lupa hormat, taat, khidmat, ikhlas kepada guru-guru kita. Bagus-bagus sisi akhlak tadi guru kita. Nah, guru yang hebat itu nggak gila akhlak, benar. Tapi murid yang keren itu adalah yang selalu menjaga akhlaknya. Dah karena jamak-jamak guru kita, teman-temanku sekalian. Tetapi kita sebagai santri ndak marah kayak batur teh haru bro hanang beni ngening tak guru nanda ilana. Jangan. Kalau ente sama ente bolehlah. Tetapi kalau sama guru kita jaga akhlaknya. Kita nge-SMS, ketika kita ketemu, mungkin guru kita biasa iya, tetapi jangan bawa kita kayak seperti teman kita. Nah, kenapa? Karena menghormati guru juga salah satu di antara akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jadi teman-temanku sekalian, ini yang hilang di zamannya kita. Akhlak ini Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau kita benar-benar, kalau belum semua di sini insya Allah aman lah. Nah, makanya jangan salah kalau Imam Azhar ini nyebutin di dalam kitab Ta'limul Muta'allim beliau. Itu ada dua penyebab orang gagal dalam menuntut ilmu. Apa dia? Akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Satu orang kenapa nggak sukses dalam menuntut ilmunya? Satu, akhtau tara'iqahu,
salah jalan. Wa kullu man akhta'a at-tariq dhal. Dan siapa saja yang salah jalan pasti tersesat. Maka pilih guru-guru yang tepat untuk sudah. Akhta'a at-tariq, salah langkah, salah jalan. Setiap orang salah jalan biasanya tersesat. Kalau udah tersesat ya udah jangan harap. Jangan harap sampai ke tujuan. Kalau udah tersesat. Nah makanya cari, lihat guru-guru kita. Salah satu yang kita pandang di antara guru kita apa itu? Silsilah keilmuan beliau nyambung kemana? Kalau silsilah nyambung ke YouTube, jangan. Silsilah nyambung ke Google, jangan. Tapi kalau silsilah guru kita nyambung kepada Rasulullah SAW, nyambung kepada para ulama, terus kepada para ulama, terus kepada para ulama, pegang teguh tuh guru kita, pegang teguh tuh masyayikh kita, pegang teguh tuh. Kenapa? Insya Allah itu salah satu kunci keselamatan. Yang kedua, wataraku syara'itahu, orang nggak sukses untuk ilmunya. Kenapa? Ninggalin syarat-syarat menuntut ilmu. Maka syarat-syarat menuntut ilmu, rukun menuntut ilmu harus diketahui oleh seorang yang mengaku dari penuntut ilmu. Kenapa? Orang sholat, sholatnya baru sah, itu kalau ngapain? Kalau tercukupi rukun dan syarat sholat, baru sah sholatnya. Tapi kalau rukun dan syarat sholat tidak dilengkapi, sah nggak sholatnya? Enggak. Begitu juga orang sebagai penuntut ilmu, kalau pengen benar-benar sah ilmunya, maka jangan tinggalkan rukun menuntut ilmu dan jangan tinggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Nah, maka oleh karena itu dengan apa? Bentengi diri dengan akhlak yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, kitab-kitab kita, dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah taujihat dan irsadat yang telah disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, pelepasan anggota PMM sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tuan Guru Ahmad Hulaipi LCMH. Kepada beliau disilakan. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh host kita, Kak Dian dan Kak Soleh. Kepada Kak Dian dan Kak Soleh kami persilakan untuk menempati tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni pelepasan kakak-kakak yang lolos untuk melaksanakan
PMM. Dan yang akan dilepas langsung oleh Tuan Guru Hulaifi. Dan sebelum itu kami akan menyebutkan nama-nama kakak kami yang lolos untuk PMM. Ya, langsung saja. Ini nama. Baik, langsung saja kita sebut nama kakak-kakak yang lolos PMM. Langsung. Baik, yang pertama atas nama Cynthia Susilawati dengan tujuan kampus Universitas Hak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, Holby Suryana dengan tujuan kampus Universitas PGRI Sumatera Barat. Selanjutnya, atas nama Baik Helmalia Rosita dengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya, Istarij Adi Gunawan dengan tujuan kampus Institut Teknologi Nasional Malang. Selanjutnya, atas nama Nur Abni dengan tujuan kampus Institut Teknologi Nasional Bandung. Selanjutnya, Yuva Denia dengan tujuan kampus Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, atas nama Rini Purnami dengan tujuan kampus Universitas Bandar Lampung. Selanjutnya, Muhammad Akbar dengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Selanjutnya, atas nama Rizky Yati Aulia dengan tujuan kampus Universitas Bandar Lampung. Selanjutnya, Atifatul Husna Ruyat dengan tujuan kampus UPN Jawa Timur. Selanjutnya, atas nama Yoni Paradani dengan tujuan kampus Universitas Pasundan. Selanjutnya, Hamdi Asrori dengan tujuan kampus Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, atas nama Muhammad Wirahadi dengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya, Laila Purnama dengan tujuan kampus Universitas Erlangga. Selanjutnya, atas nama Nova Rizkia Rusmita dengan tujuan kampus Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, Nurul Winda Sakinah dengan tujuan kampus Universitas Gajah Mada. Selanjutnya, atas nama Titin Yuliana dengan tujuan kampus Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, Nizar Amidika dengan tujuan kampus Stikes Papua. Selanjutnya, atas nama Nur Haliani dengan tujuan kampus Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau. Selanjutnya, Tika Patihin
dengan tujuan kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dan yang terakhir atas nama Zainul Majdi dengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh. Yang terakhir Muhammad Uza Mahendra dengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah. Dr. Hamka Jakarta Selatan. Untuk kakak-kakak yang disebutkan namanya silahkan duduk di samping. Silahkan berdiri. Pelepasan akan dipandu langsung oleh Tuan Guru Hulaifi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita doakan untuk semua teman-teman kita yang sudah disebutkan namanya tadi, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung doa. Bisa langsung doa. Doa untuk pelepasan, Mas. Paramku doa terakhir. Doa pelepasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir alaina kulla asir fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma la man la yahtadi lil bayan wat tafsir. حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير بحوائجنا يا عليم يا قدير. اللهم أغننا بالعلم والمعرفة وزينا بالحلم والبركة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والسلامة يا ذا الجلال والعزة. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والمغفرة والشفاعة والسلامة علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih untuk doanya, Ustaz. Baik, langsung saja ya. Kita ke acara kedua yang dimana acara ini pengumuman para pemenang lomba puisi. Ya, kebetulan kami panitia sudah menyelenggarakan lomba cipta puisi yang bertema dosa. Baik, yang langsung saja ya. Kita kan nggak salah, tidak luput dari dosa ya teman-teman. Ya. Semoga setelah ini kita mendapatkan sapaan dari. Baik, langsung saja ya. Kita mengumumkan dari juara ketiga. Baik, langsung saja. Juara 3 diraih oleh Reza Azalia Azrani.
Kepada yang disebutkan namanya, untuk silakan maju ke depan. Perwakilan kepada panitia. Selanjutnya kita bacakan saja siapa juara 2. Baik, langsung saja kita ke juara 2. Juara 2 diraih oleh Muhammad Al-Farabi Akbar. Al-Farabi Akbar, silakan untuk menuju ke panggung, ke depan. Baik, kalau memang tidak ada panitia, silakan untuk ada. Tepuk tangan untuk pemirsa. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, langsung saja. Ini adalah juara yang ditunggu-tunggu. Juara 1. Baik, langsung saja. Juara 1 diraih oleh Medisa Firdausi Nuzula. Kepada Medisa Firdausi Nuzula, silakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk pemimpin kita. Juara apa? Mohon kesediaan untuk Ketua Pak Ketua Perbakinka Pak Heri Heri Mata Pranata. untuk membagikan hadiah ini. Oke, kasih aplaus untuk para juara kita. Baik, itu dia tadi acara yang kita bawa oleh host. Saya kembalikan ke MC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Habib Wan Fairuz Al-Bodri. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan sebagai bukti kita kepada kita Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan jazakum ya mahulika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ta'zim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil karim wa sallallahu alaihi wasallam fil malaa'il a'la ila yaumil sallallahu alaihi wasallam ala rasulullah alaihi wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin bi adari kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa sallallahu ta'ala wa malaikatihi ajrun ya rabbi sayyidina mursalin wa muhajirin wa syafi'in muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wal a'immatil madin wal masyayikh al-qadimin wa sallallahu alaihi wasallam ala rahmatika ya arhamar rahimin fa ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul bi syarril fatihah. Ar-Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.